Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik waspada dingin musim hujan memicu sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah waspada dingin musim hujan memicu sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, dingin ya, terutama di musim hujan, ini memang lebih dingin dari di musim-musim kemarau ya. Nah, sedangkan dingin ya, khususnya dingin di musim hujan, ini akan memicu berbagai sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Sensasi itu antara lain ya, kalau kita kategorikan ada dua jenis sensasi, baik itu sensasi yang fisik maupun yang psikis, yang disebabkan oleh dingin atau musim hujan ya. Nah, contoh sensasi yang sering muncul di saat dingin, terutama pada saat musim hujan ya, ini sensasi yang bersifat fisik dulu ya, yaitu karena dingin kita menjadi sering masuk angin ya. Yang namanya orang masuk angin pasti bawaannya kembung ya, kembung, begah. Nah, akhirnya menjadi tidak nyaman. Selain itu juga ketika dingin itu lebih dingin ya, contohnya di saat mulai maghrib sampai malam ya, itu lebih dingin. Biasanya kita ada yang kadang sampai menggigil ya, sampai menggigil. Nah, selain itu juga eh, kadang di badan ya, karena pengaruh cuaca yang dingin ya, contohnya cuaca di musim hujan ini ya, ini badan terasa greges-greges ya. Greges itu seperti pegel-pegel lah ya, pegel-pegel pada di badan, terasa pada sakit seperti itu, seperti meriang lah seperti itu ya. Jadi greges itu namanya ya, badan pada sakit. Selain itu juga kadang fisik kita menjadi demam ya. Demam itu menjadi panas ya, panas tapi kalau dipegang badan rasanya panas tetapi rasanya dingin ya. Ini sebenarnya sih gejala alam ya, gejala alam karena tubuh mempertahankan supaya hangat sehingga tubuh menjadi panas. Nah, itu tapi karena apa ya? Rasanya tidak enak di badan, nah itu sehingga kita sering menyebut sebagai demam ya itu. Nah, itu contoh sensasi-sensasi yang bersifat fisik yang sering kita rasakan karena pengaruh dingin. Nah, kemudian sensasi yang bersifat psikis ya, bersifat psikis ini juga banyak ya, karena dingin terutama hujan ya. Ini bisa memicu kecemasan ya, memicu kecemasan, ketakutan ya, kekhawatiran,
was-was itu karena hujan ya. Nah, karena memicu tadi ya, yaitu kecemasan, ketakutan, was-was, sehingga karena kita sudah terkena psikosomatik, pikiran juga menjadi menghayal yang aneh-aneh biasanya, yaitu mencemaskan tentang kondisi tubuh kita ya, terutama dengan adanya sensasi yang muncul. Nah, dengan seperti itu akan memacu ya asam lambung untuk naik. Itu teman-teman. Alurnya seperti itu. Jadi dingin ya atau hujan ya, ini memicu asam lambung naik, tetapi tidak secara langsung. Artinya melalui kecemasan, melalui pikiran kita dulu yang mencemaskan ya, yang menakutkan, yang khawatir, yang was-was. Nah, baru asam lambung akan naik. Itu siklusnya begitu ya. Itu. Nah, oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya mengatasi atau bagaimana solusinya ya. Walaupun ini secara umum bagi penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis ini ya hampir semuanya saya kira merasakan seperti ini. Apalagi yang memang sudah sampai ke tingkat anxiety dan psikosomatiknya. Karena apa? Karena perubahan gejala alam itu sangat sensitif di pikiran kita, di perasaan kita, di emosi kita, yang akhirnya merubah kita yang tadinya tenang menjadi cemas ya. Contohnya sebelum hujan itu sudah ada petir menyambar-nyambar. Nah, itu saja bagi orang yang sudah terkena anxiety dan psikosomatiknya itu terasa berdebar-debarnya ini berlebihan ya. Itu ketika mendengar suara petir yang apalagi kilatnya sangat keras ya, nah itu juga mengguncangkan kita ya, jiwa kita. Nah, maka dari itulah ya, kita yang penting adalah bagaimana solusinya mengatasi hal ini supaya apa ya supaya kondisi kita menjadi stabil ya, walaupun ada perubahan secara alami ya tentang perubahan suhu. Nah, kita tetap menjadi stabil. Nah, solusinya adalah ya teman-teman ya, kalau untuk yang secara fisik ya, jadi ini kan penyebabnya karena dingin ya. Sebenarnya dingin itu tidak hanya disebabkan karena hujan ya, tapi juga karena yang lain. Contohnya kita terlalu lama di ruang ber-AC dengan setelan AC yang tinggi, itu pun sama saja ya, karena itu dingin ya. Nah, maka dari itu solusinya sebenarnya hangatkan badan ya, hangatkan badan. Cuma hangatkan badan itu dengan cara apa? Nah, itu yang harus spesifik sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah itu. Oke, teman-teman ya. Nah, untuk menghangatkan badan ya supaya sensasi yang disebabkan oleh dingin atau hujan itu tidak muncul adalah yang pertama ya, ini yang bersifat fisik dulu ya. Solusinya adalah makan, minum cukup, dan usahakan yang hangat. Ini untuk menghangatkan tubuh dari dalam ya. Dari dalam maka kita hangatkan melalui minumnya air hangat. Kemudian kita juga makan kalau bisa makanan-makanan yang hangat. Sehingga ketika dari luar diterpa suhu atau hawa yang dingin, dari dalam sudah bertahan. Jadi tubuh menjadi lebih hangat. Sehingga tidak ada perubahan di dalam fisik kita terasa sekali, itu menjadi stabil. Jadi yang pertama adalah secara fisik kita harus makan minum cukup dan usahakan yang hangat. Makanannya hangat, minumannya hangat, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya selain itu ya, kita mandi juga usahakan air hangat. Apalagi di saat dingin seperti musim hujan itu. Seperti saya sampai dengan sekarang ya, sampai dengan sekarang ini kalau mandi, baik itu mandi pagi maupun mandi sore, itu air hangat.
Seperti ini tadi ya, saya baru saja mandi nih pakai air hangat, sehingga ini justru menjadi berkeringat ya, berkeringat karena airnya juga panas gitu, hangat gitu. Nah, itu harus kita ini cermati diri kita sendiri. Jadi hal-hal yang kira-kira tidak menguntungkan di tubuh ya kita sikapi gitu, seperti itu. Ya, jadi solusi yang kedua kita mandi air hangat, baik itu mandi pagi maupun mandi sore itu. Nah, setelah itu kita juga bisa menghangatkan badan ya, terutama kalau malam atau mungkin kalau kita keluar rumah ya, apalagi keluar rumah memakai kendaraan, entah itu sepeda motor, entah itu pakai mobil, itu sama saja ya. Nah, itu usahakan selalu pakai jaket ya, pakai jaket itu supaya tubuh kita tidak kedinginan. Jadi harus kita ini ya sikapi sendiri ya hal-hal kecil seperti itu. Jadi memakai jaket itu solusi yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat itu bisa kita bantu ya, selain kita misalkan pakai jaket, kita gosok pakai minyak angin ya. Kita gosok pakai minyak angin, biasanya saya kalau malam ya itu sering ya saya gosok pakai minyak angin. Contohnya minyak kayu putih bolehlah, atau minyak apa yang lain terserah teman-teman ya. Itu bisa digosokkan mulai dari perut ke dada itu, seperti itu, di bagian-bagian yang dingin ya, termasuk misalkan kaki biasanya sering dingin. Nah, itu juga diatasi, selain mungkin digosok minyak angin juga bisa pakai kaos kaki misalkan kalau malam, seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang bersifat fisik ya untuk mengatasi dingin ya, baik itu dingin cuaca atau mungkin AC ya, tapi juga dingin karena hujan, karena sekarang masih musim hujan ini ya, musim hujan, jadi memang ini sering terjadi seperti itu. Dan ini juga sebagai jawaban ya terhadap subscriber setia yang menanyakan tentang ini, yang menanyakan Pak bagaimana cara mengatasi dingin terutama di musim hujan, dari teman yang punya akun Monkai apa ya? Saya agak lupa ya. Monkai Kesarung ya. Lutung Kesarung artinya ya. Oke ya. Nah, ini sebagai jawabannya. Itu tadi adalah cara mengatasi atau solusinya secara fisik ya. Nah, kemudian secara psikis, nah ini jauh lebih penting lagi nih teman-teman ya. Secara psikis, karena dingin terutama hujan ya, apalagi yang didahului dengan petir, dengan anginnya kencang. Nah, ini gejala alam itu akan mengguncangkan jiwa kita ya, sehingga kita akan menjadi cemasnya berlebih ya, kemudian ketakutannya berlebih, kekhawatirannya, was-wasnya, kemudian kita pikiran juga biasanya menjadi terpancing berpikir yang tidak-tidak. Nah, ini karena perubahan cuaca itu. Nah, setelah secara psikis kita terguncang oleh perubahan alam itu tadi ya, contohnya hujan lebat misalkan ya. Nah, itu yang akan memacu asam lambung jadi naik ya. Asam lambung naik, kemudian mungkin terjadi GERD, nah akhirnya menjadi muncul banyak sensasi gitu. Nah, untuk mengatasi secara psikis solusinya ya, itu afirmasikan ya. Afirmasikan kata-kata yang positif ya. Kata yang positif ini contohnya ketika kita menghadapi segala sesuatu ya, ucapkan selalu dengan rasa syukur ya, diawali rasa syukur, contohnya alhamdulillah. Misalkan kok sedang hujan turun ya, kita tidak usah cemas, tidak usah takut, tidak usah khawatir karena memang itu gejala alam. Walaupun kita takut juga kita tidak bisa untuk menghentikan hujan ya, maka kita syukuri saja. Nah, caranya bagaimana? Ya alhamdulillah hari ini hujan, tanaman-tanaman di kebun menjadi subur,
orang-orang yang kekurangan air menjadi terpenuhi. Contohnya seperti itu. Jadi kita ambil nilai positifnya. Nah, untuk mengambil nilai positifnya, ketika kita awali dengan kata syukur ya, bersyukur atau alhamdulillah, itu pasti nanti akan ketemunya positif. Karena kata itu menggiring statement kita ke arah yang positif. Contohnya, saya bersyukur hari ini hujan dan saya juga tidak apa-apa karena hujan merupakan nikmat, seperti itu ya. Ya pokoknya awali saja dengan kata syukur, pasti itu ketemunya akan positif. Nah, dengan seperti itu kita menjadi tidak cemas ya, tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir, tidak was-was, tidak berpikir negatif. Nah, akhirnya tidak memacu asam lambung untuk selalu naik. Nah, kalau seperti itu artinya kita menjadi stabil atau normal, sehingga walaupun hujan juga tidak masalah, tidak hujan tidak masalah, akhirnya jiwa kita menjadi stabil, teman-teman. Oke, jadi itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensi psikosomatis semakin hari semakin sehat ya, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin sembuh dan akhirnya sembuh total. Oke, terima kasih atas like, subscribe serta komennya ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.